Oke, kita sudah mulai rekam. Jadi kemarin Pak Imam Fauzi bilang ke saya, pakai buku ini Pak. Katanya, ya oke, pakai buku ini ya. Ini sebagai rujukan apa ya? Rujukan materi gitu ya. Nanti pengayaannya di luar ini ya. Di luar ini nanti ada beberapa slide sama video-video itu supaya nanti bisa menambah perbendaharaan pengetahuan kalian. Mungkin kalau saya lihat di bab ini kayaknya lebih kepada zakat gitu ya. Kemudian haji kayaknya enggak ya. Kurban, akikah enggak perlu. Ini mungkin nanti kepemilikan dalam Islam, perekonomian dalam Islam, kemudian pelepasan dan perubahan kepemilikan harta, wakalah, doman dan kafalah, riba, bank dan asuransi, sama mungkin nanti lebih kepada kan sudah saya list kemarin itu materinya tambahan yang saya buat itu adalah wakalah sudah oke. Ada goror, kemudian jual beli, sirkah sama ijarah, sama gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Saya, Pak. Ya. Berarti yang di dalam buku itu tadi tidak semua bab yang dibahas, hanya bab-bab tertentu saja ya, Pak? Iya, betul. Nggak semua. Karena kan ini kan sebenarnya buku fikih umum ya, fikih semuanya kan. Ya. Yang kita bahas hanya tentang muamalah saja ya, Pak? Iya, tentang muamalahnya saja. Betul. Oh iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama ada tambahan nanti. Itu kan materinya cuma sedikit ya. Kalau di mungkin ini lebih lengkapnya di sebentar. Saya share yang di RPS. Ini sudah saya tulis di RPS. Tapi belum selesai. Nah, ini materi pelajarannya sudah saya list ya. Ada zakat, kepemilikan, ekonomi Islam, pelepasan harta, wakalah, doman, kafalah, riba, gharar, bank, asuransi, wakaf ada juga ya. Jual beli, sirkah sama ijarah ya terakhir. Itu gambaran materinya. Kalau buku yang di luar buku fikih tadi itu ada yang berbahasa Inggris ya. Sebenarnya kalau kalian bisa bahasa Arab, bagus sebenarnya pakai yang bahasa Arab. Saya tunjukkan yang berbahasa Inggris sebenarnya. Ini sebenarnya bukunya, buku rujukan utamanya di sini yang lebih bagus. Ini namanya Syariah Standar atau Standar Syariah dalam muamalah. Ini yang menerbitkan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ini ada yang berbahasa Arab ya, kalau kalian mau cari ya. Kalau kalian lebih bisa berbahasa Arab ya lebih bagus sih. Di sini babnya lengkap sekali ya. Ada trading mata uang gitu ya. Kartu debit, kartu charge atau kartu kredit. Kemudian penghutang, settlement. Ini ada hawalah, murabahah, ijarah, salam istisna, salam istisna jual beli. Ini ada syirkah, ada mudharabah, dokumen kredit, jualah, terus qobd, serah terima tadi ya. Kemudian ada loan atau core, komoditi, ya. Kemudian agensi, sindiket, kombinasi kontrak, banyak sih.
tawarruk, ada wakaf di sini, kemudian ada zakat juga di sini. Kemudian credit agreement, online financial dealing, al-wakalah tadi, ada wakalah ya tadi ya. Kemudian musakot nih sebenarnya bagus juga, musakot ini arbun atau uang muka di sini juga ada. Kira-kira seperti itu. Ini buku apa namanya tambahannya. Karena materi detail sebenarnya banyak di sini. Kalau bisa berbahasa Arab, silakan dicari yang berbahasa Arab ya. Kalau mau yang berbahasa Inggris ya silakan dicari yang berbahasa Inggris. Itu bukunya gratis kok. Ada pertanyaan seperti ini? Nggak ada. Siapa penulis bukunya, Pak? Itu tadi Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Jadi institusi itu yang menulis. Banyak. Ada lagi pertanyaan? Pak, makasih. Ya, cukup. Gak ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih materi sedikit ya. Nanti selebihnya kalian bisa tonton video yang udah ada di e-learning. Oke, Pak. Bismillah, ini judul awalnya adalah yang pertama sebelum kita bicara fikih muamalah, kita harus bicara tentang harta yang haram. Kenapa pembahasannya harus harta yang haram, bukan harta yang halal? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Harta haram lebih mudah didapatkan, Pak, daripada harta halal. Oh gitu. Yang lain? Kenapa judulnya harus harta haram, bukan harta halal? Ada kaidah fikihnya tuh. Soalnya mengandung riba, Pak. Soalnya mengandung riba. Kan nggak semua harta mengandung riba. Soalnya harta haram itu mungkin kita nggak sadari ada di harta kita gitu, Pak. Gimana? Ulang. Mungkin ada harta haram yang nggak ada di harta kita, yang kita tidak sadari. Oke. Ayo yang lain. Sudah lumayan. Kenapa? Harta yang seharusnya tidak menjadi milik kita. Iya, kenapa harus kita bahas itu dulu? Kenapa nggak yang dibahas harta yang halal aja? Kok dalam fikih muamalah tuh malah membahas harta yang haram? Kenapa dalam fikih muamalah nggak membahas harta yang halal saja? Misalnya gitu. Nanti akan terkesan begini kalau kita membahas harta yang haram saja. Ini kok dikit-dikit haram gitu nanti. Benar nggak? Benar, Pak. Sering merasa seperti itu apa enggak? Sering. Kalau dijelaskan orang tentang, oh ini haram nih gitu. Sering merasa, iki opo sih? Dikit-dikit kok haram gitu. Sering merasa seperti itu? Ya, lumayan sering, Pak. Main sering ya. Nah itu makanya kenapa kok yang dibahas itu harta haram, ada kaidah fikih muamalahnya, ya, kaidah fikihnya.
kaidah fikih muamalah itu sangat bertolak belakang dengan kaidah fikih ibadah gitu ya. Kira-kira kalau fikih ibadah itu kaidahnya gimana? Kaidah sederhananya. Nah, kalau di kaidah fikih ibadah itu justru kebalikan dari kaidah fikih muamalah, atau dia yang dibahas dalam fikih ibadah gitu ya, pasti itu yang halal-halal saja. Benar nggak? Kamu kalau diajarin sholat gitu ya, apa iya kamu yang diajarkan sholat yang tata cara sholat yang nggak boleh? Pasti yang diajarkan adalah tata cara sholat yang boleh saja kan? Iya. Ya. Pernahkah ada misalnya guru kalian atau ustadz gitu ya ngajarin sholat yang tidak boleh? Ada nggak? Pasti yang diajarkan sholat yang boleh kan ya? Ya sholat duha lah, ya sholat yang wajib lah, yang sholat sunnah lah gitu ya. Nggak pernah mengajarkan sholat yang tidak diperbolehkan. Benar nggak? Benar. Ya, sekarang itu bedanya dengan fikih muamalah. Fikih muamalah semuanya yang diajarkan itu adalah yang haram-haram saja. Nyambung sampai sini? Ya. Nyambung, Mbak. Kira-kira kalau begitu kaidahnya seperti apa? Dalam fikih muamalah yang berbanding terbaik dengan fikih ibadah. Yang tidak diperbolehkan oleh agama, Pak. Jadi di kaidahnya menyebutkan bahwa kalau di fikih ibadah itu semuanya dilarang. Ya, semuanya dilarang. Ya, dalam ibadah itu semua ibadah itu dilarang. Kecuali ada dalil yang memperbolehkannya. Makanya yang dipelajari adalah yang diperbolehkan saja. Nah, tidak perlu kita mempelajari yang tidak diperbolehkan dalam fikih ibadah. Sedangkan dalam fikih muamalah, semuanya itu ya, semuanya dalam muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Karenanya yang dibahas adalah hanya yang haram-haram saja. Karena yang halal itu semuanya diperbolehkan, ya. Tidak ada dalil yang menghalalkan misalnya apa ya? Misalnya dalil yang menghalalkan nyewa motor. Ada nggak dalil yang menghalalkan sewa motor? Ada apa enggak yang menghalalkan sewa motor? Halo? Nggak ada. Nggak ada dalil yang menghalalkan sewa motor ya. Yang ada itu dalil yang mengharamkan sewa motor dengan cara riba. Sampai di sini ada pertanyaan, kenapa kita harus belajar harta haram? Paham sampai sini? Jadi jangan beranggapan bahwa ketika kita belajar muamalah itu, kenapa kok yang dipelajari kok yang haram-haram, titik-titik haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram gitu ya. Iya, karena memang belajar muamalah itu nggak perlu belajar yang halal gitu ya. Karena yang di muamalah itu, semua yang ada di muka bumi ini dihalalkan. Yang diharamkan itu cuma sedikit. Ya, beda dengan ibadah ya. Semua ibadah yang ada di muka bumi ini itu diharamkan kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Maka yang perlu kita pelajari adalah yang sedikit saja. Padahal yang disuruh pelajari itu yang sedikit loh. Itu godaan setannya tuh begitu tuh. Ya, belajar fikih muamalah. Ya. Padahal yang kita pelajari itu adalah hal yang sedikit saja gitu. Dari apa yang ada di apa yang sudah diatur sama Allah ya. Padahal yang dipelajari hanya yang sedikit saja, yaitu harta yang haram.
Sedangkan Allah mengkaruniakan kepada kita bumi ini adalah bumi yang halal, yang harus kita kelola dengan cara yang baik. Sampai di sini paham ya, kenapa kita perlu membahas harta haram. Jadi jangan pernah nanti beranggapan ketika kamu diajak membahas tentang muamalah gitu ya, lalu yang ada dalam pikiran kamu, oh dikit-dikit kok haram, dikit-dikit kok haram gitu. Ya memang yang dibahas dalam muamalah itu adalah hal-hal yang diharamkan saja. Tidak perlu membahas hal-hal yang dihalalkan. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dimengerti? Halo? Mengerti, Pak. Ngerti ya? Yakin? Insyaallah. Ngerti ya? Sekarang kita cek definisi harta haram ya. Harta itu ya, kalau kamu cek di kamus besar bahasa Indonesia ya, di websitenya itu ada itu, kamu cek itu, kamu ketik harta gitu ya, itu adalah barang ya, atau uang dan barang ya, yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang, atau kekayaan yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki oleh perusahaan. Jadi harta tuh ada yang dia bentuknya barang, ada yang bentuknya uang. Barang ya, ada yang bentuknya berwujud, tidak berwujud. Apa kira-kira barang yang tidak berwujud? Apa contoh barang yang tidak berwujud? Yang bernilai. Koin. Apa? Apa tadi? Barang yang tidak berwujud tapi bernilai. Apa itu contohnya? Halo? Apa barang yang tidak berwujud tapi bernilai? Ya, cari sendirilah ya. Kalau nggak ada yang mau jawab, kita lanjutkan ya. Internet, Pak. Internet. Apa yang harta yang seperti apa internet? Bisa dibuat untuk segala hal, Pak. Membuat YouTube, menjadi YouTuber, kan memerlukan internet. Namun internet kan tidak berwujud, Pak. Tidak berwujud ya. Jadi internet tuh apanya sebenarnya? YouTube-nya yang tidak berwujud atau internetnya yang tidak berwujud? Internetnya, Pak. Internetnya yang tidak berwujud ya. Tapi dia punya nih Iya, Pak. nilai ya. Nilai. Ya buktinya Iya. kan kita harus beli ya koneksi ya. Iya, Pak. Iya. Ada nggak di internet itu yang barang berwujudnya? Kira-kira? Kalau dibeli kemungkinan bisa berwujud, Pak. Jadi koneksi itu sebenarnya ada kabelnya ya. Kabelnya Iya, itu yang di dalam bawah laut. Sudah pernah tahu? Iya, Koneksi pernah internet. lihat, Pak. Nah, Ada yang bilang berupa gelombang, Pak. berupa gelombang ya. Nah, bisa Iya. juga berupa gelombang. Ya. Tapi tetap setahu saya kenapa internet itu di Indonesia itu lambat gitu ya. Itu bisa diistilahkan begini. Kabel bawah lautnya Indonesia itu dari Indonesianya besar gitu ya. Ketika terhubung ke negara luar itu pipanya tuh kecil gitu. Makanya seringnya internet di Indonesia tuh lambat dibandingkan dengan koneksi internet di luar negeri. Nah, kira-kira begitu ya. Itu bentuk yang tidak berwujud. Kira-kira kalau harta tidak berwujud milik kamu, kira-kira apa itu bentuknya yang bernilai? Ada nggak harta kalian tidak berwujud tapi dia punya nilai? Ada nggak? Ilmu, Pak. Ilmu ya, Masya Allah, luar biasa. Ilmu yang gimana itu? Ilmu yang seperti apa yang menjadi harta tapi dia bernilai?
Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, Masya Allah. Itu kenapa zikir paginya, ya. Apa doa zikir pagi itu? Ada yang tahu? Zikir pagi yang meminta ilmu yang bermanfaat, apa zikir pagi? Doanya? Waduh, iki. Robbi zidani ilma warzuqni fahma. Selain itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an itu ya Pak. Nah, iya. Terus apa lagi? Terusannya, selanjutannya. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masya Allah, ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kenapa kita perlu zikir pagi? Ya, supaya kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita mencari pengertian harta ya dari Salahuddin itu tahun 2011, ini tinggal dicari. Harta atau mal adalah seluruh apapun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia ya, baik berupa uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, kelautan, dan pakaian. Harta itu kira-kira termasuk apa yang tidak disebutkan di sini? Yang tidak disebutkan oleh Salahuddin. Termasuk apa harta itu? Apalagi selain yang disebutkan oleh Salahuddin? Yang berwujud ya, bukan yang tidak berwujud ya, yang berwujud. Ada yang tahu? Ada yang sudah menikah di sini belum? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya. Selain yang disebutkan oleh Salahuddin ini, harta apa lagi? Keluarga mungkin Pak. Ya, keluarga mungkin, Pak. Keluarga. Ya, keluarga masih kurang ini ya. Kurang tepat kalau jawabannya keluarga. Apalagi kira-kira apa yang disebut sebagai harta di dalam Al-Quran itu? Hasil perkebunan sama pertanian itu sama ya, Pak ya? Hasil perkebunan dan pertanian. Apa bedanya perkebunan dan pertanian? Beda itu. Bedanya apa? Hah? Pertanian itu cuman padi, Pak. Pertanian cuma padi ya? Iya. Apalagi? Anak itu harta ya. Istri Pak, harta. Istri juga harta gitu ya. Rumah Pak. Ya, rumah kan sudah ada. Rumah, kendaraan, perhiasan. Jadi anak juga disebut sebagai harta. Kenapa anak disebut sebagai harta? Karena tanggungan orang tua, Pak. Karena tanggungan orang tua. Mungkin. Kenapa anak itu disebut harta? Ya, karena kalau kita salah dalam menginvestasikannya, maka dia akan menjadi harta yang haram. Ya, ngerti sampai sini? Harta. Mengerti, Kenapa istri juga disebut sebagai harta? Karena madrasah pertamanya anak itu adanya di istri. Nah, ya. Kalau salah madrasahnya, hancur madrasahnya, maka hancur juga anaknya. Hancur pula hartanya. Ya. Sampai di sini mudah dipahami? Iya, Pak. Oke.
Begitu pula kan kata Rasulullah ada 3 hal ya yang kalau orang itu meninggal itu dia tetap hidup. Apa itu? Yang pertama apa? Sedekah jarir. Sedekah jariyah. Nah, terus apa lagi? Bermanfaat. Ilmu yang Ilmu yang bermanfaat. Kemudian terakhir Anak soleh yang Anak mendoakan. ya itulah harta kita ya sesungguhnya kan. Ya, Ya enggak? Sedekah jariyah harta sesungguhnya ya kan, harta yang kita gunakan untuk jalan Allah ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ini termasuk juga harta kita yang sesungguhnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah anak yang soleh. Itulah harta sesungguhnya. Baik. Kemudian mari kita perhatikan definisi harta yang ada di dalam Al-Quran. Harta dalam Al-Quran itu ada 2 kata disebutkan harta itu ya. Ada dia al-mal atau harta miliknya Allah ya. Al-mal itu berarti harta miliknya Allah. Berarti harta kita ini adalah semuanya miliknya Allah. Hanya kita diberikan amanah untuk mengelola. Paham ya? Kita diberikan kewenangan untuk mengelola. Kemudian pengertian harta berikutnya adalah al-khair ya. Yaitu harta yang hanya digunakan untuk kebaikan. Jadi ya, harta yang hanya digunakan untuk kebaikan. Makanya tadi ya, kalau kita lihat hadis tadi yang 3 hal yang masih tetap berputar ya, atau masih tetap bisa menjadi amal kebaikan kita di dunia meskipun kita sudah meninggal, yaitu hanya 3, yaitu harta yang digunakan untuk kebaikan ya. Harta sedekah jariyah, kemudian harta berupa yang tidak berwujud yaitu ilmu yang bermanfaat, kemudian harta yang berikutnya adalah anak yang soleh. Sampai di sini bisa dipahami pengertian harta? Halo? Pak Agil, halo? Saya. Kemudian kita coba mencari pengertian haram, gitu ya. Haram itu kata KBBI sesuatu yang dilarang menurut agama Islam. Kalau menurut Salahuddin itu tindakan terlarang yang tidak dibenarkan untuk dilakukan menurut syariat. Sedangkan di bukunya Ustadz Erwandi Tarmizi itu setiap harta yang didapatkan di jalan yang dilarang oleh syariat itu adalah harta yang haram. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, kenapa kok kita penting banget ya membahas tentang kategori harta haram ini? Ya. Sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, kenapa kok fikih muamalah itu yang dibahas harta yang haram saja, nggak membahas harta yang halal. Karena memang harta atau isi dunia ini semuanya itu sebetulnya basicnya adalah halal, kecuali ada harta-harta yang diharamkan oleh Allah. Kenapa begitu penting kita membahas ini? Kita lihat ada hadisnya, akan datang suatu masa orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkan. Orang nggak peduli. Sekarang pertanyaan saya, apa kemarin kamu pernah peduli gitu ya, harta yang diperoleh oleh ayah kalian atau mungkin kalian sudah bekerja, apakah kalian pernah peduli atau pernah bertanya dalam hati, saya kerja ini halal nggak ya? Harta yang saya peroleh. Pernah ada yang bertanya begitu? Pernah. Nah, berarti masih ada iman di dalam dada ya kalau begitu ya. Kira-kira halal apa enggak? Sudah pernah mencari tahu belum? Insya Allah halal, Pak. Insya Allah halal ya. Tahu dari mana kamu insya Allah halal? Di sambil bekerja saya juga menjaga sholat dan juga zikir dan juga menjaga harta yang harta haram, Pak. Ya gimana cara menjaganya? Kan kita tidak disambi dengan sholat, kemungkinan besar harta itu menjadi haram, Pak. Saya seperti itu. Oh gitu ya. Ya nanti kita bahas lah ya. Nggak semua
Sebentar saya angkat telepon. Oke, sorry ya. Saya soalnya selain di dosen juga ikut mengelola sekolah Kutab Al-Fatih yang di Sidoarjo. Jadi ada beberapa kesibukan. Kemudian berikutnya ada hadis ya, barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalat maka dia akan terjerumus kepada riba dan dia akan terjerumus dan terus terjerumus. Pak, ada yang sudah jualan online atau jadi dropshipper tapi belum pernah belajar fikih muamalah di sini?
Ada nggak? Ada apa enggak? Halo? Ya. Ada yang jualan online atau jualan di rumah tapi belum pernah belajar fikih muamalah? Nggak ada yang jawab. Nggak ada berarti. Nggak ada, Pak. Belum Oh, pernah. nggak ada, Masya Allah. Pak. Kenapa? Ada, Pak. Berarti nggak ada yang jualan online di sini ya? Jualan online atau jualan offline gitu nggak ada ya? Nggak ada. Mahasiswa murni semua di sini. Ada, Pak. Oh ada. Sudah pernah belajar fikih muamalah sebelumnya? Belum sepenuhnya. Oh belum sepenuhnya. Itu. Ini yang ngomong bukan saya. Ini perkataannya Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum dia mempelajari fikih muamalat, dia akan terjerumus ke dalam riba. Saya nggak tahu apakah kamu terjerumus dalam riba apa enggak gitu ya. Silahkan dicek sendiri nanti ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya lanjutkan terakhir. Ada dua kategori manusia, ya, yaitu manusia yang dia sama sekali nggak peduli, ya. Seperti siapa nih? Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ini siapa ini yang berkata begini? Ada yang tahu ini siapa yang berkata begini? Korun, Pak. Korun, betul sekali. Korun berkata begini, jadi dia nggak peduli itu dia dapat dari mana, pokoknya ini harta semua aku sendiri yang mencari gitu ya. Ya, artinya dia manusia itu nggak peduli atau korun itu nggak peduli gitu ya dengan syariatnya. Kemudian dia itu menjadikan hartanya itu sebagai pengganti ilahnya. Artinya dia tidak peduli, ya, mau diperingatkan dalam kisahnya kan dia diperingatkan oleh Nabi Musa kan ya, bahwa sesungguhnya ini ya Allah gitu ya. Dan sebelumnya kan sebenarnya kan itu doanya Nabi Musa kan, gitu kan. Aslinya kan Korun itu kan miskin, kemudian dia minta doakan ke Nabi Musa supaya dia diberi harta sedikit gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya kata Ali bin Abi Thalib itu sebagian lagi mereka itu masih memiliki kepekaan terhadap kondisi sekitar ya, seperti tadi kalian ya, masih ada iman gitu ya, masih mikir ini harta halal atau haram gitu ya. Tetapi kebanyakan dari kita jarang ya mencari tahu atau benar-benar mempelajari terlebih dahulu syariat Islam dalam mencari harta ya, meskipun orang seperti ini tidak secara langsung melanggar syariatnya, tapi tetap saja gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk berupa hidayah dan taufik gitu ya. Amin. Demikian. Ada pertanyaan selanjutnya, silahkan kalian nanti tonton materi yang ada di video ya, untuk pengayaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.